lanjut dulu ya. Kita akan sebentar, tunggu sebentar. Saya akan share dulu. Oke, slide saya sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Oke, Bu. terima kasih. Jadi, kali ini kita akan belajar tentang estimasi dan ukuran sampel. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari. Yang pertama review dan preview, saya akan skip saja bagian ini. Kemudian yang kedua adalah mengestimasi proporsi dari populasi, kemudian mengestimasi rata-rata populasi, baik yang sigmanya diketahui maupun yang tidak diketahui, dan mengestimasi dari varians populasi. Tadi Vika sudah menjelaskan ada yang pakai chi-square, ada yang pakai T, ada yang pakai normal biasa. Itu nanti tergantung apa yang kita nanti akan estimasi, seperti itu. Oke, review dan preview saya rasa sudah cukup, kalian juga sudah paham. Saya akan skip bagian review ini. Kita akan masuk ke mengestimasi proporsi dari populasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui atau konsep dasar, mungkin untuk selanjutnya, kalian harus baca dulu konsep dasarnya seperti apa sebelum kalian mulai masuk ke hitung-hitungannya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena review dari UTS kemarin, kalian semua itu jago ngitung. Tetapi ketika dihadapkan dengan konsep seperti yang di pilihan ganda, beberapa banyak kepleset di situ. Padahal hitung-hitungannya sih, saya yakin anak-anak STAN itu hitungannya jago-jago semua. Oke, selain masalah konsep, kenapa saya tekankan pentingnya konsep, karena ketika kita ingin mengerjakan sesuatu, kita wajib tahu konsepnya dulu. Di statistik itu kan banyak sekali rumus. Nah, ketika kita tidak paham benar konsepnya, rumus yang dipakai pun akan jadi salah. Jadi, yang penting itu paham dulu konsepnya, nanti hitungannya bisa mengikuti. Karena kan kalau zaman sekarang hitungan bisa dikerjakan dengan apa saja, banyak software di luaran sana. Tetapi konsep ini masih ke manusianya, masih ke human-nya. Jadi, ini yang harus dipegang terlebih dahulu. Oke, Ini, Bu, ya silakan. record, Bu, di Oh iya, iya. oke. Maaf, Bu. Terima kasih, sebentar saya record dulu. Sebentar ya. Bentar ya, ini recording-nya. Oke, recording-nya sudah mulai. Sebentar. Oke, slide saya sudah terlihat lagi kan ya? Sudah, Bu. Oke. Jadi yang pertama kita masuk ke konsepnya adalah karena kita ingin mengestimasi proporsi dari populasi, tentu saja sampel proportion itu adalah estimasi terbaik dari proporsi populasi. Tetapi kalimat ini tentu ada syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya kita akan pelajari di belakang. Nah, kemudian sebentar. Ada mikrofon lain yang hidup ya selain saya? Wait. Tunggu sebentar ya. Suara saya terdengar?
Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Tapi kok sebentar ya, sepertinya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, untuk mengestimasi proporsi dari populasi kita tentu perlu sampel yang bagus karena dari proporsi sampel-sampel tersebut kita akan membangun suatu confidence interval untuk mengestimasi berapa sih sebenarnya proporsi di populasi tersebut. Kita memerlukan sampel tersebut untuk menginterpretasi tadi Ronvika juga sudah sempat menyinggung tentang confidence interval. Dari sampel-sampel yang kita punya, itu kita akan membentuk suatu confidence interval untuk memastikan seberapa baik atau seberapa bagus pendekatan proporsi sampel kita terhadap populasi. Nah, tentu saja karena kita menggunakan sampel untuk mengestimasi populasi proporsi, kita harus menentukan berapa sih sampel yang tepat untuk agar estimasi kita itu benar-benar precise. Nah, ini definisi tentang point estimate itu sudah dijelaskan oleh Vika tadi, yaitu single value atau single point yang dipergunakan untuk memperkirakan proporsi dari populasi. Oke, kemudian yang kedua ini tentang masalah simbol saja. Sampel proportion itu ada P-cap, kemudian proporsi populasi itu dilambangkan dengan P saja. Berarti untuk sampel itu P-cap dan untuk population proportion itu P. Kemudian ini contoh soalnya. Di buku textbook itu disebutkan bahwa salah satu contohnya misalnya seperti ini. Pew Research Center pool dari hasil riset itu 70% dari 1.501 random sampel yang terpilih percaya bahwa di US itu terjadi global warming. Nah, sampel proportionnya itu berarti P-cap-nya itu 0,7 seperti itu. Itu jadi harus dibedakan dulu yang dimaksud dengan proporsi sampel mana, yang dimaksud dengan proporsi populasi yang mana. Kalau di kasus ini, itu 70% itu adalah si sampel proportion seperti itu. Nah, ketika misalnya sampel proportion kita itu cukup bagus atau cukup precise untuk mengestimasi dari proporsi dari populasi kita, maka kita bisa memperkirakan bahwa berdasarkan hasil sampel di US bahwa 70% penduduk percaya dengan adanya global warming seperti itu. Kemudian selain poin estimasi, ada juga yang disebut dengan confidence interval atau interval estimate. Nah, kalau di poin estimasi tadi itu kan kita cuma pakai satu titik. Nah, kalau di confidence interval itu dia pakai range dari A sampai ke B. Jadi, kalau si poin estimasi itu ketika dia bilang 70%, nah kalau tidak 70 berarti dia meleset. Tapi ketika kita ingin memberikan sedikit keleluasaan kepada perkiraan kita, biasanya kita akan mengatakan, oh dari sekian sampai sekian. Misalnya kalau masalah suhu, oh sekarang suhu di Bandung misalnya berkisar antara 23 derajat sampai 30 derajat. Jadi tidak masalah kalau seandainya suhunya itu 20 derajat atau suhunya itu 27 derajat atau 26 derajat itu kan masih dalam range. Jadi masih perkiraannya itu peluangnya untuk meleset itu lebih sedikit seperti itu. Nah, rentang tersebutlah yang disebut dengan confidence interval atau estimasi interval. Untuk masalah confidence interval tentunya kita punya karena dia adalah dalam rentang, kita tentu mentoleransi kesalahan. Nah, seberapa besar kita mentoleransi kesalahan itulah yang disebut dengan
alpha. Ketika alpha ditambah confidence level, itu totalnya menjadi 100%. Misalnya confidence levelnya atau tingkat kepercayaannya, 90%, ya berarti alfanya ya 100 dikurangi 90%, jadinya 10%. Begitu juga kalau misalnya tingkat kepercayaannya itu adalah, 99%, maka, alfanya itu adalah 1%, seperti itu. Nah, kalau tadi kita cuman mengestimasi dengan, 1 titik, perkiraan terbaiknya berapa, kalau kasus tadi berapa persen sih orang Amerika yang percaya dengan global warming, kita bisa, oh 70 berdasarkan sampel, 70% orang percaya global warming. Tetapi ketika kita mempunyai estimasi kita berbentuk interval atau berbentuk confidence interval, maka kita akan mengatakan, oh, dengan tingkat kepercayaan 95%, maka, ada atau proporsi, penduduk US yang percaya adanya global warming adalah berkisar 67,7% sampai 72,3%, seperti itu. Kemudian kita, akan lanjutkan dengan oh iya, ini, bagaimana menginterpretasikan dengan benar. Karena ini terutama kalau kita menginterpretasikan dengan, confidence interval itu, seberapa besar tingkat kepercayaan kita itu harus, di-state di awal. Jadi kita bisa tahu, oh, tingkat kepercayaannya berapa sih sehingga mampu memberikan perkiraan dalam rentang seperti itu. Misalnya tadi 90% tingkat kepercayaannya, berapa banyak. Nah, ketika, confidence, interval itu, biasanya bisa secara umum, dipergunakan, tetapi, eee, ini akan menjadi, karena mungkin range-nya itu besar, confidence interval ini harus, digunakan secara hati-hati, karena ini terkait dengan kebijakan. Jadi kalau untuk, kasus-kasus cuman soal-soal seperti biasa yang tidak berpengaruh terhadap kehidupan banyak orang, itu, kita bisa saja menaruh prediksi kita dalam bentuk confidence interval. Tetapi, pemakaian confidence interval, dalam, pembuatan kebijakan itu harus, sangat hati-hati digunakan karena, bisa saja terjadi overlapping. Maksudnya gini, ketika kita percaya misalnya apa ya yang lagi, oh ya, kasus Covid deh. Berapa persen sih, tingkat kematian COVID-19 itu sebenarnya di Indonesia? Ketika kita memberikan confidence interval yang terlalu lebar, misalnya dari, oh, mungkin itu perkiraannya dari 1% sampai 10%. 1% sampai 10% secara angka itu secara persentase itu memang tidak terlalu beda jauh. Tetapi kalau kita berbicara tentang nyawa orang, 1% dan 10% itu tentu saja sangat berbeda. Ini yang, harus dihati-hati ketika menggunakan, prediksi atau confidence, interval dalam pembuatan suatu kebijakan. Kemudian kita masuk ke critical value, saya rasa, eee, critical value ini sudah pernah dijelaskan sebelumnya, tetapi saya akan ulangi kembali. Nah, apa sih sebenarnya critical value itu? Apa sih sebenarnya critical value itu? Reka Fadila, Iya, Bu. apa sih critical value itu? Dari yang saya baca, critical value merupakan pembatas antara nilai usual dan unusual dari sebuah distribusi. Kapan dia dibilang usual, kapan dia dibilang unusual? Dia menggunakan rumus alfa per 2 karena berbentuk interval.
Oke. Kemudian terima kasih Reka. Salma, Salma Ulia, Iya, hadir, Bu. apa sih critical value menurut kamu? Kalau dari setahu saya sama kayak penjelasannya Reka tuh tadi, Bu. Pembatas antara nilai usual dan unusual dari sebuah distribusi. Oke, terima kasih. Ya, Ya, sama-sama, Bu. pembatas nilai unusual dan pembatas nilai usual dan unusual value dalam suatu distribusi itu disebut dengan critical value. Tetapi nilainya itu bisa berbeda-beda. Sekali lagi nilainya itu bisa berbeda-beda. Karena kan kita akan menggunakan alfa yang berbeda-beda. Misalnya di ekonomi, kita sah-sah saja mau menggunakan alfa 10% maupun 5%. Tetapi di penelitian-penelitian yang terkait dengan biologi atau penelitian yang terkait dengan medis, itu alfa yang digunakan itu akan lebih kecil lagi. Jadi besaran dari critical value ini akan berubah-ubah sesuai dengan alfa yang dianut oleh masing-masing penelitian. Nah, critical value ini bisa set score, bisa t-score, bisa chi-square. Ini balik lagi ke permasalahan yang ingin dicari itu seperti apa. Oke, ini karena tadi sudah jelas tentang critical value, jadi saya akan skip dulu. Ini definisinya dari critical value, pembatas antara usual dan unusual, likely dan unlikely to occur. Oke, saya skip ini cuma contohnya saja. Kemudian kita akan belajar tentang margin of error. Tadi sudah sempat disinggung oleh dua temannya tadi tentang margin of error. Di sini margin of error bukan didefinisikan, dinotasikan oleh huruf E besar yang berarti maximum likely difference with a probability 1 minus alpha such as 0.95 antara si estimator dengan nilai aslinya atau nilai yang akan diestimasi. Yang E ini juga disebut dengan maximum error of the estimate dan cara nyarinya itu adalah dengan mengalihkan antara critical value dan standar deviasi dari proporsi sampel. Rumusnya ini, saya yakin kalau adik-adik di sini kalau masalah ngitung-ngitung nggak masalah, jadi dipegang aja rumusnya, tetapi mungkin lebih ke cara memakainya saja seperti apa. Kemudian kita akan lanjut, tunggu sebentar ya. Kemudian kita akan lanjut tentang confidence interval untuk mengestimasi proporsi dari populasi. Ini rumusnya tidak terlalu susah. Rumusnya ada di sini. Bisa kalian baca sendiri rumusnya, tetapi mungkin nanti lebih ke kapan sih make estimasi proporsi populasi dan bagaimana cara menginterpretasikannya, mungkin lebih ke sana nanti arahnya. Hitung-hitungannya sih memang cukup penting, karena kita kan tidak bisa menginterpretasi tanpa hitung-hitungan, tetapi ketika hitungan itu sudah ada, lebih penting lagi bagaimana interpretasinya. Itu cuman rumusnya saja. Nah, ini yang penting. Kemarin saat UTS, saya sebelumnya sudah pernah menyinggung ini sih. Ada beberapa yang step by step-nya benar,
tetapi hasil akhirnya melenceng jauh karena adanya pembulatan di awal. Belum sudah dibulatkan di awal, sehingga nanti kalau soalnya itu beranak pinak dan apa namanya, eee, pertanyaan satu berhubungan dengan pertanyaan di atasnya, hasil akhirnya itu akan melenceng jauh karena dibulatkan dari awal. Jadi saran saya, ketika kalian menghitung sesuatu, gunakanlah, nilai yang belum, dibulatkan terlebih dahulu. Kan kalian juga ngitungnya bukan manual, tetapi menggunakan alat bantu seperti Excel atau kalkulator. Jadi saran saya, jangan dibulatkan dulu kalau memang, itu belum hasil akhir, jadi jangan dibulatkan dulu biar nggak melenceng jauh jawabannya. Nah, untuk, kita balik ke estimasi proporsi, yang penting di estimasi proporsi ini adalah tentang round of the confidence interval limits, for P dan P cap itu adalah 3 significant digit, 3 angka di belakang koma, atau kalau di 0,093 itu berarti 4 angka di belakang koma dan seterusnya. Kalau pelajaran angka penting itu kan sudah ada di SMA dulu, jadi diingat-ingat kembali. Tetapi untuk yang P ini itu 3 significant digit. Oke, ini caranya menghitung, dari confidence interval, for P. Kita analisis dulu, apakah dia menggunakan binomial distribution, bisa menggunakan binomial distribution, syarat binomial distribution tentu sudah ada, kemudian apakah dia bisa didekati dengan, karena ini kan kita menggunakan confidence interval, jadi kita harus, memastikan bahwa binomial distribution yang kita punya itu bisa didekati oleh normal distribution. Syaratnya, bisa dilihat lagi di slide pertemuan sebelumnya, atau, syarat pentingnya itu sebenarnya cuma 2, N kali P lebih besar dari sama dengan 5 dan N kali Q lebih besar dari sama dengan 5, itu dua-duanya harus terpenuhi. Baru kita bisa, membangun suatu confidence interval untuk, estimasi dari proporsi populasi. Kemudian kita juga akan menghitung, margin of error-nya berapa. Kemudian, setelah, kita memastikan bahwa binomial kita bisa didekati dengan distribusi normal, kita hitung margin of error-nya berapa, kemudian baru kita, buat prediksinya dalam bentuk seperti ini. P cap dikurangi E sampai dengan P cap plus E. Kemudian barulah terakhir dibulatkan sampai 3 significance digit. Nah, ini contohnya, saya skip saja dulu. Nanti untuk latihan saja ini. Kemudian, nah, kita, masuk ke analyzing pools, di sini intinya adalah bagaimana kita menginterpretasikan, hasil confidence interval atau interval estimasi yang sudah kita miliki. Nah, ketika kita menganalisis hasil survei, karena contohnya tadi adalah survei, percaya atau tidak percaya, di contoh di atas kan, percaya atau tidak percaya adanya global warming. Jadi yang pertama, kita harus memastikan bahwa sampel kita itu diambil secara simple random sampel, bukan dengan, voluntary response sample. Jadi harus sampelnya itu acak. Kemudian yang kedua, confidence level should be provided. Itu, bisa 95%, bisa 90%, bisa 99%, tergantung, penelitiannya maunya seperti apa. Dan ini ketika kalian menginterpretasikan, karena kalian adalah seorang scholars,
bukan media atau jurnalis, jangan lupa menyebutkan confidence intervalnya berapa, karena penyebutan confidence interval itu sangat penting untuk, interpretasi seberapa presisi atau seberapa reliable hasil penelitian kalian. Kemudian the sample size should be provided. Artinya, 90 dengan tingkat kepercayaan 95% dengan menggunakan sekian sampel. Itu biasanya juga harus disebutkan untuk, melihat, oh sampelnya ini cukup reliable karena jumlahnya cukup besar sehingga mampu mewakili populasi. Atau jangan-jangan, oh sampelnya cuma 50 orang untuk merepresentasikan, 1 juta orang. Tentu saja akan dipertanyakan meskipun kita, katakan, "Oh, confidence level-nya ini 99% kok," tetapi sampelnya itu cuman dari 50 orang untuk 1 juta orang. Tentu saja, hasilnya bisa jadi dipertanyakan. Kemudian, untuk kasus-kasus khusus, misalnya kasus-kasus yang langka atau rare case atau yang, unusual case itu, ketika kita meneliti hal-hal yang unusual seperti itu, kualitas dari survei atau polling yang kita lakukan itu sangat bergantung dengan sampling method dan size of the sample. Jadi kalau kita meneliti sesuatu yang sifatnya langka, kita harus pastikan bahwa itu benar-benar random sampelnya dan ukurannya itu harus, eee, cukup besar dibandingkan dengan ukuran dari populasi. Nah, ini, yang, saya sebutkan tadi bahwa kadang-kadang terjadi miskonsepsi atau hasil pool-nya itu tidak reliable karena sampel yang dipergunakan itu relatif kecil dibandingkan dengan population size-nya. Kemudian kita, dihadapkan dengan masalah lain. Kalau tadi, oh rare case itu jumlah proporsi sampelnya itu harus cukup loh untuk merepresentasikan populasi. Karena kalau sampelnya kecil kan, dia kadang-kadang menjadi tidak reliable. Nah, seberapa sih sampel yang ideal, itu juga yang akan menjadi salah satu, bahasan pokoknya. Karena tanpa kita tahu berapa banyak sampel yang diambil, tentu saja Eee, itu akan menjadi masalah, terkait dengan reliabilitas penelitian kita. Nah, untuk, ketika kita akan, mengestimasi proporsi dari suatu populasi dengan menggunakan sampel kita, ini adalah cara untuk menentukan jumlah minimum sample size. Ini minimum ya, ini jumlah minimum sample size. Kalau jika sampelnya lebih besar ini lebih besar dari nilai ini tentu saja sangat bagus. Dan perlu diingat kembali, N-nya ini kan sudah ada rumusnya ya, kalau, P-cap-nya itu diketahui dan P-cap-nya itu tidak diketahui, itu harus dibulatkan ke atas. Misalnya, kita dapat N 200,31. Jadi nanti sampel yang diambil itu harus 201, tidak boleh 200. Itu minimum 200, kan N-nya yang kita peroleh 200,33. Itu adalah minimumnya. Jadi kita tidak mungkin cuma mengambil 200 sampel saja, karena itu kan di bawah nilai minimum. Jadi harus kita bulatkan ke atas minimum sampelnya, yaitu 201, seperti itu. Nah, kalau misalnya P-cap-nya itu kita tahu, ada penelitian terdahulu yang bilang, oh, misalnya kasus global warming tadi, oh, berdasarkan hasil yang terdahulu itu P-cap-nya itu 0,7 loh. Jadi kita bisa langsung masukin, 0,7 dikali 0,3, per E kuadrat. Kita mau nentuin margin of error-nya berapa, 0,05 kah? 5% kah, 10% kah, 1% kah, atau berapa, itu terserah peneliti. Nah, tetapi kalau tidak ada, eee,
penelitian sebelumnya yang menyebutkan kira-kira berapa sih estimasi peak cap-nya, maka kita akan langsung menggunakan 0,25. Ada yang tahu kenapa ini peak cap kali key cap, di mana kalau P-nya diketahui ini diganti menjadi 0,25 ketika P cap-nya tidak diketahui. Ada yang tahu kenapa alasannya? Ada yang tahu alasannya kenapa? Ya, siapa tadi? Muhammad Jidan ya? Jidan? Saya menebak aja sih, Bu. Mbak. Iya, kenapa? Kalau 0,25 apa itu berarti dari untuk probabilitas berhasil sama gagalnya itu 0,5 ya, Bu? Iya, benar sekali. Oh iya, makasih, Bu. Ya, terima kasih Jidan. Ya, itu benar sekali. 0,25 itu diperoleh dari perkalian 0,5. Jadi ketika kita tidak tahu atau tidak ada penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa proporsi ini kan kita berasumsi ini kejadian binomial ya. Kita tidak tahu proporsinya berapa benar salah, berhasil gagal, atau hitam putih. Ketika kita tidak tahu proporsinya berapa, maka karena itu hanya terdiri dari 2 item saja atau 2 pilihan saja, maka kita akan berasumsi kedua pilihan tersebut peluangnya sama. Jadi P-nya 0,5, Q-nya otomatis 0,5. 0,5 kali 0,5 dapatnya 0,25, seperti itu. Kemudian, ini sudah saya sebutkan tadi bahwa pembulatannya itu harus ke atas. Ini contohnya, saya akan skip contohnya nanti untuk tugas saja. Oke, ini ketika tadi kan di awal disebutkan bahwa estimasi itu ada 2. Ada point estimation, ada confidence interval atau interval estimation. Nah, ketika kita punya confidence interval atau interval estimation, terus kita mau nyari point estimate, caranya gimana? Caranya adalah tinggal tambahkan upper confidence limit ditambah lower confidence limit dibagi dengan 2. Dapatlah point estimation. Nah, point estimation tentu saja punya margin of error sendiri. Gimana caranya nyari margin of error-nya? Kita tinggal, kalau tadi point estimate-nya itu upper confidence limit ditambah dengan lower confidence limit. Nah, untuk margin of error itu upper confidence limit dikurangi lower confidence limit dibagi dengan 2. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita break dulu 10 menit ya. Nanti saya akan kembali pukul 10.30. Kita break dulu 10 menit ya. Terima kasih. Iya. Oke, saya lanjutkan kembali. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang point estimation, kemudian confidence interval, critical value, margin of error, dan menentukan sample size dari ketika kita ingin menghitung atau mengestimasi proporsi dari populasi berdasarkan sampel yang kita punya. Sekarang kita akan beralih ke bahasan selanjutnya, yaitu mengestimasi rata-rata populasi. Tetapi, terlebih dahulu ketika kita ingin mengestimasi rata-rata populasi, ada 2 cara. Dengan, asumsi kalau standar deviasi populasinya diketahui dan kalau standar deviasi populasinya tidak diketahui. Bedanya nanti adalah distribusi apa yang kita pakai dalam mengestimasi, seperti itu. Kalau sigmanya atau standar deviasi populasinya diketahui, maka kita akan menggunakan distribusi normal sebagai pendekatannya, atau di perhitungan nanti kita akan menggunakan Z. Tetapi apabila
nilai sigma atau standar deviasi populasinya tidak diketahui, maka kita akan menggunakan distribusi T di dalam perhitungannya. Sebenarnya sih poinnya di sana saja perbedaannya, sisanya sama. Nah, hal-hal yang perlu diketahui adalah, tentu, kalian sudah belajar di, pertemuan sebelum UTS bahwa ketika kita ingin mengestimasi mu, maka, poin estimator yang paling baik tentu saja adalah X bar. Tetapi, sama seperti yang di proporsi tadi, kalau nyantumin satu poin estimator saja berarti kalau nggak pas segitu tentunya meleset dong, salah dong. Jadi, kita lebih aman menggunakan confidence interval, tetapi sama seperti yang tadi di proporsi, penggunaan confidence interval itu juga harus hati-hati untuk pengambilan kebijakan, seperti itu. Nah, karena, confidence interval kita itu sangat terpengaruh oleh besarnya jumlah sampel, maka kita juga harus menentukan berapa sih sampel minimum yang diperlukan agar estimasi kita itu menjadi reliable. Nah, ini X bar, adalah, point estimate terbaik untuk mu, semua juga sudah tahu. Kemudian ini adalah rumusnya. Rumusnya sama saja sih seperti yang estimasi proporsi yang sudah kita bahas, sebelum break tadi. Bedanya hanyalah di E-nya saja. Kalau tadi kan, E-nya kita pakai P-cap, pakai Q-cap, seperti itu. Nah, kalau I-nya si confidence, bukan I, kebiasaan, E, bukan I tapi E, di, mean estimation ini tentu saja berbeda karena kan di sini kita tidak, menggunakan, proporsi tetapi menggunakan nilai, perkiraan rata-rata atau estimasi rata-ratanya. Nah, ini ada yang disebut dengan sampel mean, X bar adalah unbiased estimator dari population mean. Nah, ngomong-ngomong tentang sampel mean kemarin, di sini kalian yang banyak kecele di soal nomor 5 tentang yang penggunaan rumus. Karena dia kan yang ditanya adalah rata-rata. Rata-rata dari sampelnya, bukan nilai individual. Jadi, untuk pembaginya atau untuk mencari nilai Z-nya tentu saja harus dibagi dengan akar dari jumlah sampelnya. Nah, yang banyak kecele di situ kemarin adalah setnya menggunakan set biasa saja, set X bar dikurangi mu per sigma, cuman itu saja. Padahal karena yang dicari adalah X bar, maka X bar dari sampel atau sampel mean tentu saja, Z-nya itu harus dicari dengan membagi dengan, akar dari, sampelnya. Jadi hati-hati, lebih hati-hati di situ lagi ya. Nah, ini adalah, rumusnya. Ini, aturannya. Aturannya adalah, kalau dia sampel, bukan kalau dia sampel, kalau dia, mean, sama seperti aturan pembulatan yang, sebelum-sebelumnya, kalau kita bicara tentang mean, median, modus, maka pembulatannya itu adalah, biasanya dengan, melebihkan 1 desimal. Di sini sudah ditekankan di poin pertama, when using the original set of data around the confidence interval limits to 1 more decimal place than use in original set of data. Jadi kalau dia bilangannya adalah bilangan bulat, silakan untuk yang, confidence interval limits-nya itu baik upper limit maupun lower limit silakan pakai 1 desimal. Tetapi kalau misalnya datanya itu adalah datanya 1 desimal, pakai confidence interval limits-nya pakai 2 desimal dan seterusnya. Kemudian ketika original set, of data is unknown, nggak tahu, dia itu bentuknya bulat semua ataukah ada pecahan,
cuman ditampilkan summary statistiknya saja, misalnya ditampilkan N, X bar, S, misalnya X bar dan S-nya itu ditampilkan 1 desimal, maka confidence interval limitnya itu sampai 1 desimal saja. Tetapi kalau X bar dan S-nya itu sampai 2 desimal, ya confidence interval limitnya itu sampai 2 desimal juga, seperti itu. Nah, ini contohnya, kita skip contohnya biar nanti kalian lebih banyak latihan di rumah. Ini tentang E-nya. E-nya itu rumusnya sama kayak kemarin ya. Z alpha per margin error-nya sama dengan Z alpha per 2 kali sigma per akar N. Seperti itu. Ini saya skip. Nah, kita tadi berbicara tentang bagaimana cara mencari jumlah sampel minimum sehingga estimasi kita itu bisa dikatakan reliable. Ini rumusnya juga sudah tersedia, jadi kalian tinggal rumusnya banyak. Tadi sudah ada rumus margin of error dari populasi, dari proportion population estimation, kemudian ada lagi rumusnya mencari sampel dari ketika kita ingin memprediksi populasi proporsi, terus tadi juga ada rumus margin of error ketika kita ingin memprediksi population mean. Nah, ini juga sekarang ada minimum sample size untuk mengestimasi populasi ketika sigmanya diketahui. Ini ketika sigmanya diketahui. Ini adalah nilai minimum sampel. Jadi ini nilai paling minimum. Sebisa mungkin harus lebih tinggi dari ini. Ini aturan pembulatannya tetap sama. Sekarang kita pindah. Kalau tadi kan rumusnya di sini ada sigmanya. Nah, ketika sigmanya populasi itu tidak diketahui, maka ada beberapa aturan yang mesti diingat. Yang pertama, kita pakai range rule of thumb dengan mengestimasi standar deviasi dari populasi kita asumsikan itu range dibagi dengan 4. Kemudian range dibagi dengan 4 itu memang bukan mutlak standar deviasi sih, jadi tidak bisa pakai lambang sigma, tetapi harus diganti lambangnya menjadi S, karena kan kita tidak tahu standar deviasi dari populasinya itu berapa, cuman perkiraan saja. Nah, perkiraan dari sigma itu adalah nilai S. Kemudian ini lah yang akan kita gunakan. Ini sampelnya. Asumsikan bahwa IQ skor dari populasi seperti ini. Ini contohnya saja, jadi kita skip. Oke. Nah, bedanya nanti adalah kalau seandainya sudah ada penelitian terdahulu yang membuktikan bahwa sigmanya kira-kira segitu, tapi dengan syarat penelitian itulah penelitian yang reliable. Kita bisa tetap menggunakan sigma di sini. Tetapi kalau memang betul-betul belum ada penelitian sehingga kita tidak tahu standar deviasi populasinya berapa, kita akan ganti metodenya dengan menggunakan estimating a population mean jika sigmanya tidak diketahui. Seperti yang sudah saya sebutkan di depan, ketika sigmanya itu tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan pendekatan distribusi student t-distribution, bukan normal. Student t-distribution bukan normal. Jadi sebenarnya intinya pembeda antara student t-distribution dengan normal distribution adalah diketahui atau tidaknya nilai sigma.
ketika nilai sigmanya diketahui, silakan gunakan normal distribution sebagai pendekatan perhitungan. Tetapi apabila nilai standar deviasi dari populasinya benar-benar tidak diketahui dan tidak ada penelitian terdahulu, maka silakan gunakan pendekatan dari student distribution. Rumusnya mirip dengan yang tadi. Kalau yang tadi kan Z sama dengan X bar min mu per sigma per akar N. Nah, kalau ini tinggal ganti Z-nya jadi T, kemudian sigmanya diganti dengan S. Sehingga nanti critical value-nya jangan dicari di tabel normal distribusi lagi, tetapi carinya di tabel T, seperti itu. Kemudian, karena kita menggunakan distribusi T, tentu kita mengenal yang namanya degrees of freedom atau derajat bebas. Derajat bebas itu N-1. Nah, T alfa per 2-nya itu jangan dicari dari T alfa per 2, N, tapi harus dicari dari nilai T alfa per 2, N-1, karena derajat bebas dari distribusi T yang kita pergunakan di sini adalah N-1. Ini adalah rumus margin of error. Nambah lagi rumus kalian, dan nambah lagi kebingungan kapan sih pakai T, kapan sih pakai Z. Dan bagaimana, kalau secara interpretasi sih antara yang dia sigmanya diketahui dan sigmanya tidak diketahui itu tidak terlalu jauh berbeda. Cuman bedanya hanyalah di perhitungannya saja. Rumusnya adalah ini, sama rumusnya, cuman E-nya saja yang berbeda. Dengan yang tadi, kalau tadi kan Z alfa per 2 sigma per akar N, kalau ini T alfa per 2 S per akar N. Oke, ini beberapa prosedur yang harus kalian pahami sebelum menghitungnya. Yang pertama, karena kita perlu T alfa per 2, carilah T alfa per 2 N dikurangi 1, kemudian baru hitung margin of error-nya, kemudian bentuklah confidence interval-nya. Ini cuma contoh soal saja, jadi saya skip. Ini ada beberapa hal penting tentang student distribution. Yang pertama, the student distribution is different from different sample size. Jadi kalian juga, ini kenapa dia ada derajat bebas? Karena bentuknya si student distribution ini akan berbeda dengan N yang berbeda. Semakin besar nilai N, maka bentuknya akan semakin berhimpit dengan distribusi normal, seperti itu. Nah, kemudian student distribution memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk normal. Dia bentuknya bell shape, kemudian kanan kirinya sama, tetapi variability atau variance-nya itu relatif lebih lebar, atau dia jadinya lebih gemuk. Yang student distribution ini lebih gemuk daripada normal distribution. Kemudian untuk rata-ratanya, karena dia juga bentuknya bell shape, student distribution ini punya rata-rata T itu sama dengan 0. Itu sama seperti kalau kita menggunakan nilai standar normal distribution. Kemudian, nah, kalau di standar normal distribution itu kan nilai sigmanya itu kan sama dengan 1. Nah, kalau di student distribution, berapapun jumlah sampelnya, dia nilai dari si sigma itu adalah lebih besar dari 1. Nah, seperti yang poin kelima adalah semakin besar N-nya, maka si student distribution ini nilainya akan semakin mendekati nilai normal, semakin berhimpit dengan normal, seperti itu. Ini ilustrasinya, bisa kalian lihat sendiri di sini. Yang orange ini adalah student distribution ketika N-nya sama dengan 3.
Nah, yang garis merah ini adalah student distribution ketika N-nya sama dengan 12. Yang biru ini itu standar normal distribution. Jadi, kalau dari ilustrasi ini kita bisa simpulkan bahwa semakin besar semakin besar jumlah sampel, maka distribusi T ini akan semakin mendekati distribusi normal, seperti itu. Nah, kalau, kalian bingung, ketika kalian menemui suatu permasalahan, terus kalian bingung, "Aduh ini rumusnya banyak banget, saya harus pakai yang mana?" Mungkin kalian bisa mempergunakan, flowchart yang seperti ini, mau pakai apa? Yang pertama tentu saja harus dibedakan apakah, standar deviasinya diketahui. Kalau standar deviasinya diketahui apakah distribusi normal, kemudian apakah N-nya lebih besar atau lebih kecil dari sama dengan 30, seperti itu. Kalian bisa baca sendiri di sini. Ini adalah, bagaimana sebenarnya membaca flowchart di, halaman sebelumnya. Silahkan kalian baca, kalau, nanti tidak mengerti silahkan ditanyakan kepada saya. Nah, kita balik lagi ke estimasi. Ketika kita ingin, mencari poin estimasi dan margin of error dari confidence interval ini, baik dia proporsi ataukah dia X bar yang X barnya itu sigmanya diketahui maupun sigmanya tidak diketahui, itu caranya tetap sama. Untuk mencari poin estimate dari yang diestimasi, baik itu berupa proporsi maupun rata-rata, silahkan, jumlahkan upper confidence limit ditambah lower confidence limit dibagi 2, dan untuk mencari margin of error-nya silahkan upper confidence limit, kemudian kurangkan dengan lower confidence limit dan dibagi dengan 2. Nah, ini tetap sama seperti yang tadi. Confidence interval can be used informally to compare different data set, but the overlapping of confidence interval should be not used for making formal and final conclusion about equality of means. Jangan gunakan confidence interval untuk membandingkan apakah, misalnya dua populasi itu mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Jangan gunakan untuk membandingkan rata-rata 2 buah sampel, karena bisa saja terjadi overlapping di sana, sehingga itu pun tidak bisa, digunakan untuk pembandingan kebijakan di daerah-daerah. Misalnya kalian bandingin, kondisi Jawa Tengah dengan DKI Jakarta di bidang ekonomi kah, di bidang kesehatan kah, jangan, gunakan confidence interval untuk membandingkan keduanya karena ada faktor, overlapping of confidence interval di sana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Saya nanya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya deh yang nanya. Siapa ya? Oke. Nabila Aulia Roja. Nabila Aulia Roja. Iya, Bu. Nah, Nabila, tolong kasih contoh dong di kehidupan sehari-hari, kapan sih, dalam contoh seperti apa sih kita, menggunakan estimasi, proportion estimation. Misalnya, proporsi sampel kita gunakan untuk mengestimasi proporsi populasi itu dalam kasus seperti apa contohnya? Maaf Bu, gimana tadi? Misalnya di kasus sehari-hari, tolong kasih dong contoh kapan sih kita pakai, proportion estimation?
Uh, Dalam kasus tadi, misalnya tidak harus di kehidupan sehari-hari juga, mau itu percobaan atau pabrik atau politik, kayak apa sih contohnya, proportion estimation itu? um, waktu mengambil keputusan dari suatu populasi yang besar mungkin. Contohnya? Contoh aplikasi, proportion estimation itu seperti apa sih? Aplikasinya? Gimana ya, Bu? Ayo gimana? Mau pas dulu? Iya, Bu. Oke, pas dulu. Oke, terima kasih Nabila. Saya mau itu siapa ya? Muhammad Nur Fitrian. Ya, Bu. Ya, aplikasi di kehidupan sehari-hari itu seperti apa sih proportion estimation? Kalau yang saya terpikir sih, Bu, saya tadi waktu baca materi ini yang kepikiran itu yang kayak di iklan itu, Bu, misalnya kayak Bagaimana? iklan odol gitu, Bu, 9 dari 10 dokter gigi itu, Bu. Bisa jadi, tapi perlu diingat salah satu hal yang harus dipegang ketika kita ingin melakukan proportion estimation, sampelnya itu harus random. Jadi, yang convenient sampling seperti 9 dari 10 dokter gigi menyarankan pakai merek X, itu tidak bisa dipakai. Oh, gitu ya, Bu. Harus hati-hati ya, nanti ketika misalnya di soal ada muncul contoh seperti itu, apakah kasus ini bisa dipakai sebagai proportion estimation, harus diingat kapan bisa dan kapan tidak. Oke, terima kasih. Iya, Bu, terima kasih, Bu. Siapa ya? Sebentar, saya cari satu sampel lagi. Saya juga nyari sampel kok di sini. Eni Valentina. Iya, Bu. Contohnya apa di kehidupan sehari-hari aplikasi dari proportion estimation? Apa yo? Misalnya itu, Bu, pemilihan jumlah penduduk, Bu, dari pemilihan jumlah penduduk dari suatu wilayah gitu, Bu. Pemilihan untuk apa? Bu, Pas dulu. Bu, Iya, Bu. coba. Ya, silakan Samuel. Bisa nggak, Bu, kalau dalam 1000 kali pencetakan uang ada berapa lembar uang yang cacat gitu, Bu? Ya, bisa, sangat bisa. Itu salah satu contoh yang relevan, itu sangat bisa. Oke, terima kasih banyak Samuel atas contohnya. Seperti yang dikatakan Samuel. Ya, silakan. Kalau pilkada gitu termasuk nggak, Bu? Iya, pilkada yang diselenggarakan. Tapi kita perhatikan dulu penyelenggara si quick count. Arahnya Diva ke quick count ya? Mungkin. Ya. Atau apakah lebih random pilpres daripada pilkada, Bu? Tergantung siapa penyelenggaranya. Ini yang kenapa para pelaku quick count ini sempat dihadapkan ke Majelis Kehormatan
karena masalah itu. Masalahnya adalah ketika kita ingin seperti yang sudah saya tekankan di awal, si estimasi proporsi ini bisa dianggap hasilnya valid apabila satu metode sampelnya itu random, entah dia pakai simple random sampling atau 2 stage atau 3 stage atau metode random lain, no problem, selama dia masih random dan sampelnya mencukupi. Tetapi ternyata tidak semua instansi atau organisasi yang membuat quick count melakukan hal tersebut. Jadi itu yang jadi masalah. Kan kalau dia tidak random, dia sebenarnya tidak bisa dipergunakan untuk mengestimasi proporsi populasi. Karena ketika dia digunakan untuk mengestimasi proporsi, hasilnya pasti bias. Jadi seperti itu, Diva. Kalau pilpres, kita lihat dulu siapa sih penyelenggaranya, apakah sampelnya itu benar-benar diambil secara random, apakah sampelnya itu cukup, seperti itu. Bagaimana, Diva? Iya, Bu, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sampel lain selain yang dikatakan oleh Samuel tentang quality control, namanya tadi adalah quality control, tidak hanya berlaku di pencetakan uang, tetapi juga di pabrik-pabrik, misalnya Philips, pabriknya Philips mau mengestimasi berapa persen sih produk yang defect atau produk yang cacat, itu juga bagian dari estimasi proporsi, kemudian itu metode itu dinamakan quality control. Kemudian yang disebutkan oleh Diva tadi dari pilpres, kalau pilpres atau pilkada yang misalnya kandidatnya itu cuma 2, itu juga bisa pakai proporsi estimation, tetapi dia bisa dikatakan tepat atau tidak menggunakan proportion estimation itu balik ke metode pengambilan sampelnya dan jumlah sampel, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide kita masuk ke poin terakhir, yaitu mengestimasi varians dari suatu populasi dengan sampel varians dari sampel yang kita buat. Nah, kalau sebelum-sebelumnya mengestimasi saya akan recap. Mengestimasi proporsi kita menggunakan pendekatan standar normal distribution, kemudian mengestimasi rata-rata dari populasi apabila standar deviasi populasinya diketahui kita pakai Z atau standar normal distribution sama seperti yang proporsi tadi. Nah, apabila kita ingin kasus ketiga adalah apabila kita ingin mengestimasi rata-rata populasi, tetapi kita tidak tahu sigma populasinya, kita akan menggunakan pendekatan student distribution. Nah, di kasus keempat ini, kita akan menghitung atau mengestimasi varians dari populasi dengan menggunakan distribusi chi-square. Nah, sekedar review saja, chi-square ini tidak seperti T-distribution ataupun set distribution yang dia bentuknya seperti bell shape, simetris kanan kiri. Nah, chi-square ini bentuknya beda. Dia bentuknya itu menceng. Mencengnya itu adalah menceng ke kanan. Ekornya dia itu di kanan. Seperti apa bentuknya, mungkin kalian bisa googling bentuk chi-square distribution itu seperti apa sih. Nah, kenapa chi-square distribution digunakan? Karena kita mengasumsikan bahwa variansnya itu sampel statistik dari varians itu chi-square, dia berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, varians dari suatu data yang berdistribusi normal, datanya sih normal, cuman variansnya yang chi-square seperti itu. Kan kita punya data nih, data, kemudian data itu berdistribusi normal. Kemudian kita kan mengambil sampel. Nah, dari setiap sampel ini dihitung nilai varians masing-masing sampel. Kemudian dibuatlah distribusi variansnya.
Nah, distribusi variansnya ini yang mengikuti chi-square, bukan datanya yang chi-square, tapi distribusinya yang distribusi variansnya yang distribusi varians chi-square. Seperti itu. Kemudian rumus chi-square itu ini, chi-square sama dengan n-1 dikalikan dengan s square dibagi dengan sigma square. Kenapa di sini ada S tetapi juga ada sigma? Karena kan kita menghitungnya dari sampel. Kita punya sampel, kemudian kita punya standar deviasi dari populasi. Itulah chi-square. Nah, di sini kan kita mau menghitung chi-square-nya. Jadi, kita akan mengestimasi si variansnya. Jadi kita harus punya nilai chi-square-nya, tinggal dibalik saja. Ini gambaran dari chi-square statistik. Ini bentuknya, yang dia akan berbeda-beda berdasarkan degrees of freedom-nya. Ini beberapa yang harus diketahui tentang distribusi chi-square. Yang pertama adalah nilai dari chi-square itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Tidak ada nilai chi-square yang negatif. Kalau di T atau di Z, dia kan rentangnya dari minus tak hingga sampai positif tak hingga. Tetapi kalau chi-square, dia rentangnya dari 0 sampai ke positif tak hingga. Dia tidak punya nilai negatif. Kemudian chi-square itu distribusinya itu berbeda sama ini dia karakteristiknya mirip seperti T. Kalau degrees of freedom-nya berbeda, maka bentuknya dia itu juga akan berbeda. Seperti misalnya ini. Ini kalau DF-nya 10, dia lebih runcing, kemudian ekornya lebih panjang. Kalau degrees of freedom-nya 20, dia itu lebih pendek dan dan ekornya itu juga lebih gemuk, tidak kurus seperti yang DF-nya 10, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau tentang nilai chi-square bisa dilihat di tabel maupun dimasukkan ke Excel juga tidak masalah. Kemudian ini contoh soalnya, saya skip saja. Nah, ini kalau tadi critical value di Z dan di T itu kanan kirinya itu nilainya sama, cuman bedanya ada plus dan minus. Tetapi kalau di chi-square itu karena dia tidak mempunyai nilai negatif, maka luas daerah di ekor kanan dan di ekor kiri itu luas daerahnya berbeda-beda. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Jadi kalian hati-hati kalau memakai critical value dari chi-square. 0,025-nya di kanan atau 0,025-nya di kiri. Jadi di kanan harus dicari critical value-nya, di kiri harus dicari critical value-nya, barulah di luar itu bisa dibilang sebagai unusual value sehingga kita bisa mereject hipotesis 0 ketika kita masuk ke pembahasan uji hipotesis nantinya. Ini tentang chi-square contoh soalnya, jadi saya skip saja karena nanti kita akan banyak latihan soal. Kemudian ini estimator dari sigma square, kita mengestimasinya dengan S square. Oke. Ini rumusnya. Rumusnya hati-hati ya. Ingat kalau ini adalah N-1 bukan N. Agar tidak bias. Ini N-1 S square. Ini harus hati-hati ya, pembaginya jangan ketukar ya. Kalau dia lower confidence limit, itu pembaginya adalah chi-square dari yang
kanan. Tetapi kalau dia upper confidence limit, pembaginya adalah chi-square yang di kiri. Kan kalau biasanya kita identik kalau dia kiri dia lower, kalau dia kanan dia upper. Tetapi untuk menghitung menggunakan chi-square, menentukan confidence interval dari varians populasi, kita harus hati-hati dengan pembaginya atau dengan denominatornya. Ingat bahwa lower confidence limit itu dibagi dengan chi-square kanan, sedangkan upper confidence limit dibagi dengan chi-square kiri. Jangan ketukar ya. Kemudian selanjutnya ini kalau tadi kan varians, kalau ini adalah standar deviasi. Rumusnya tinggal diakarkan saja karena kan kalau standar deviasi itu adalah akar dari varians. Ini prosedurnya menggunakan n-1 degrees of freedom, kemudian cari batas chi-square kanan dan batas chi-square kiri, kemudian baru lakukan perhitungannya. Kemudian ini tentang pembulatan saja. Ini sama seperti yang sebelumnya. Jangan menggunakan confidence interval untuk membandingkan kesamaan varians atau kesamaan standar deviasi. Sampai sini ada pertanyaan, karena ini ke belakang cuman sampel doang. Nah, ini adalah penghitungan sampel, tetapi sangat jarang untuk penghitungan sampel dari standar deviasi. Jadi saya akan skip saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Yang student T distribution tadi itu kan dia rumusnya. Sorry. Siapa yang nanya? Oh dia, ya. Oke, Yang student T distribution tadi rumusnya kan T sama dengan X bar min mu per X akar N ya, Bu? Ya. Bukannya X bar sama mu itu artinya sama dengan rata-rata ya, Bu? X bar? X bar sama mu itu bukannya sama gitu. Ini Iya. rata-rata gitu. Oke, ya terima kasih Dea. Nah, itu kan untuk mencari, saya balik lagi ya, sepertinya masih bingung. Tunggu. Kita kembali ke T tadi. Nah, yang ini ya Dea? Iya, Bu. Nah, ini kan kita diperkenalkan dengan rumus T distribution. Ini semacam review yang pertemuan sebelumnya. T itu sama dengan X bar dikurangi mu per S per akar N. Ini kita ingin mengetahui apakah sebenarnya X bar kita ini masuk usual atau unusual value. Ini asumsinya bahwa kita mengetes antara nilai X bar sampel kita dengan mu yang sudah ada. Sementara kan kita tidak tahu sigma populasinya berapa. Tetapi tujuan kita kan mau mengestimasi, kita mu-nya ini sekarang kita nggak tahu posisinya. Ini cuma rumus dari student T saja. Student T kan dipergunakan untuk estimasi dari sampel untuk mencari estimasi proporsi populasi, proporsi min atau rata-rata dari populasi. Ini sekedar sekedar review dari rumus T, karena yang nanti kita akan pakai adalah rumus yang ini sebenarnya Dea. X bar dikurangi E, mu-nya ini kan kita akan prediksi. Yang kita pakai kan yang sisi sebelah sini, sebelah kiri ini, bentar. Mana ya? Yang sisi sebelah sini dengan sisi yang sebelah sini saja dia.
Misal kita mau mengestimasi rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia. Dari 237 juta jiwa penduduk Indonesia, kita akan mengambil sampel misalnya 3 juta orang. Nah, berapa sih rata-rata pengeluarannya? Ya kita cuma karena kita tidak tahu mu ini yang kita mau estimasi. Jadi yang kita pakai adalah dari 3 juta itu, kita cari X bar-nya dia berapa, X bar-nya dari rumus ini. Kemudian kita cari margin of error-nya berapa. Nilai T alfa per 2 ini kan diambil dari tabel. T alfa per 2 dengan degrees of freedom 2.999.999. S-nya ini kita ambil dari nilai sampel kita, yang jumlah sampelnya itu adalah 3 juta orang, S-nya itu ya standar deviasi dari 3 juta orang tersebut, seperti itu dia. Bagaimana dia? Iya Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Dea. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Nanti untuk latihan soalnya akan saya post di Classroom seperti biasa. Kalau tidak nanti sore, berarti besok sore saya post latihannya di Classroom. Kalau seandainya ada yang kalian tidak mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, baik itu tentang masalah konsep atau perhitungan, silakan japri saya langsung boleh, mau via WA maupun lewat email juga tidak apa-apa. Demikian hari ini, masih ada pertanyaan? Kalau tidak, saya cukupkan pertemuan hari ini sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.